Jadi seperti ini caranya, gimana seorang student visa bisa menutupi biaya kuliah dan juga tetap kirim uang ke keluarga. Menjawab pertanyaan dari teman-teman tentang kekhawatiran bahwa ada batasan jam kerja untuk student 20 jam per minggu, gimana dong caranya bisa membayar biaya kuliah, menabung, dan juga tetap bisa kirim uang berbagi rezeki ke keluarga di Indonesia. Pertama-tama aku ingin ekspres atau menyampaikan kebanggaanku dulu sebagai orang Indo yang memiliki tanggung jawab moral yang hebat. Karena ada nih satu cerita, seorang customer di tempat kerja yang pacarnya orang Indo, dia nanya, kenapa ya kamu atau orang Indo ngirim uang untuk adik, untuk kakak, atau untuk keluarga, sementara di kepalaku satu klik pun nggak ada pemikiran untuk melakukan itu. Aku menjawab dengan bangga. Di Indonesia sebenarnya keluargaku sudah memiliki pekerjaan yang bagus dan penghasilan yang stabil dan juga layak. Hanya saja kita tumbuh lalu bersama-sama dengan orang tua sampai batas umur yang tidak ditentukan, bersama-sama dengan adik, dengan kakak, tidak dititipkan di tempat penitipan anak. Jadi mungkin dalam pandanganku kita memiliki sebuah connection yang menyebabkan ada tanggung jawab moral. Sebenarnya mereka nggak butuh-butuh banget kok untuk dikirimi, itu sih pengalamanku, aku bilang gitu ke dia. Hanya saja kitanya saja yang ada perasaan ingin mengirim beberapa hasil dari kerja kita selama ini, aku bilangnya gitu. Jadi nanti dia berpikir Indonesia itu bukanlah negara yang berpenghasilan rendah, karena pada faktanya kita ini negara yang besar dan kaya. Mungkin tanggung jawab moral ini juga yang membuat teman-teman ragu berpikir untuk kalau nanti cari student visa nggak bisa ngumpulin banyak uang, nggak bisa ngasih ke keluarga. Aku bisa sampaikan jangan takut tentang itu, karena kita di sini sudah menjadi student selama 4 tahun, partnerku tepatnya. Sudah menjadi student selama 4 tahun dan baru tamat. Selama durasi tersebut, janganlah ngomong tentang pandemi, di keadaan normal, bisa tetap membayar kuliah. Aku bahkan tidak membantu membayar kuliah, kemudian membayar rumah, dan juga mengirim uang ke keluarga saat diperlukan. Sudah tentu ya perjuangannya tidak mudah, karena kadang dalam 7 hari itu kuliah 3 hari, kemudian bekerja 4 hari. Jadi nggak libur dalam 1 minggu. Kadang next week-nya itu jadwalnya berubah lagi. Libur itu cuma setengah hari. Seperti itu kesulitan yang dihadapi sebagai student visa. Tapi itu normal. Teman-teman di Melbourne dari Indo sudah biasa seperti itu. Jadi libur itu bukan sesuatu yang esensial bagi perspektif kita sekarang di Melbourne ini. Kayak libur setengah hari aja udah tenang, oh capek, istirahat lah gitu. Udah merasa itu adalah sebuah libur. Jadi nggak kayak di Indo dulu aku kerja, libur itu harus 2 hari. Nggak, di sini karena keadaan yang seperti itu, tuntutan bil-bil yang harus kita bayar, ya libur setengah hari udah kerasa libur penuh, seperti itu istilahnya. Nah, itu sedikit kesulitannya, tapi aku yakin kita semua pasti bisa, karena partnerku aja bisa, teman-temanku yang studi di Melbourne juga bisa. Kemudian secara praktikal atau secara prakteknya gimana nih caranya biar bisa tertutupi, kan teman-teman nanya gitu. Dalam 1 minggu teman-teman boleh bekerja 20 jam. Gaji pegawai casual sekarang adalah, aku rupiahin aja langsung, Rp280.000 per jam. Itu dikalikan aja 20 jam. Kemudian dikalikan 4 minggu atau 1 bulan. Maka akan ada hasil segini. Sebagai bayangan, partnerku kuliah di kampus yang sedikit tidak murah, tapi
juga tidak mahal-mahal amat ya, yang agak-agak mahal lah bisa dibilang gitu. Dengan biaya per bulannya itu adalah 15 juta rupiah untuk SPP. Jadi jumlah kerja 1 bulan tadi yang segini dipotong dengan biaya SPP yang segini, masih ada sisa segini. Maka dari sisa itu bisa untuk makan, biaya kos, dan juga sedikit disimpan. Memang terlihat agak gimana ya, agak-agak mepet kan gitu, agak-agak tipis banget sisanya, tapi yaitu ada sisa aja udah untung kalau lagi masa kuliah karena ada batasan kerja 20 jam. Tapi tenang, itu tidak terjadi terus-menerus dalam 1 tahun masa kuliah. Aku bisa bilang, kuliah di Australia itu enak. Dalam seminggu kuliahnya cuman 2 hari, 3 hari, maksimal 4 hari yang partnerku pernah jalani. Kemudian juga cuma setengah hari, jadi sisanya kita bisa kerja. Dan dalam 1 semester pasti ada liburnya. Kadang 1 bulan, kadang 3 bulan, 2 bulan, seperti itu. Jadi banyak liburnya. Sedikit kuliahnya, tapi kualitinya benar-benar dijalankan. Enggak kayak aku dulu, sekedar sharing pengalaman, aku kuliah di Indo, 5 hari dalam seminggu, kadang jam kuliah dirubah oleh dosen. Jadi di sini enggak. Sekali sudah muncul jadwal dari departemen, itu dosen harus mengikuti jam tersebut. Nggak bisa merubah, oh saya sibuk nih, move aja yuk, gitu nggak bisa di sini. Makanya seorang mahasiswa bisa bekerja dengan stabil. Nah, ngomong soal libur tadi, secara aturan hukum Australia untuk mahasiswa internasional, ketika masa libur, maka boleh bekerja unlimited lah istilahnya, jadi tidak terbatas dengan 20 jam tadi. Jadi dalam 1 semester ada libur nih 1 bulan misalkan, atau 2 bulan, atau 3 bulan. Di masa libur itu kita boleh bekerja sebanyak-banyaknya. Disitulah kita kayak tancap gas gitu. Kadang aku nggak pernah ketemu sama partnerku kecuali pagi waktu dia bangun, malam waktu dia pulang. Karena ketika liburan semester itu dia ngegas gitu biar dapat bisa ngumpulin untuk SPP yang selanjutnya. Jadi ketika sudah balik ke kampus, kembali lagi nih 20 jam dalam seminggu. Itu cuman buat bekal atau nabung atau dikirim ke keluarga. Karena udah ngebut nih waktu liburan semester, udah ada uang buat bayar SPP 1 term atau 2 term atau 3 term selanjutnya udah kekumpul. Jadi sisanya yang 20 jam ini nanti bisa dikirim ke keluarga. Seperti itu salah satu tekniknya. Ada beberapa dari teman-teman juga nanya nih, kalau kita lebih nih kerja dari itu, kan mereka nggak tahu, pemerintah nggak tahu. Sistem di Australia itu terkoneksi satu sama lain. Jadi setiap kali kita gajian, ada payslip atau nota gaji yang masuk ke email kita yang sudah terhubung dengan TFN atau Tax File Number, atau apa ya istilahnya di Indo, NPWP lah, nomor pajak gitu. Sudah terkoneksi karena setiap kali kita kerja harus menyetor NPWP tersebut dan juga bank account kita. Jadi gajinya ditransfer, nota gajinya itu masuk, terlihat di sana berapa jam kita kerja. Sudah terkoneksi ke nomor pajak tersebut dan diawasi oleh pemerintah. Jadi apa ya? Jangan mencoba untuk melewati aturan yang sudah ditetapkan, karena Australia itu benar-benar menjalankan apa yang mereka sudah disepakati dalam aturan. Seperti itu. Nanti ya teman-teman kalau melanggar ada konsekuensinya lah. Nah, tadi kan aku udah kasih tahu bahwa pada intinya walaupun teman-teman menjadi seorang student visa, tetap bisa nabung dan kirim uang ke keluarga. Itu inti yang ingin aku sampaikan. Ya meskipun nggak semua teman-teman yang kesini nantinya harus melakukan itu, tapi aku bicara secara garis besar dan secara mayoritas dari teman-teman yang bertanya. Mungkin ada aja di sini yang dibiayai oleh keluarganya, yang mendapatkan beasiswa karena otaknya encer, dan lain sebagainya. Tapi aku di sini berbicara perspektif sebagai seorang calon
student yang akan ke Australia yang memiliki ekonomi biasa saja. Kayak aku, orang biasa saja. Jadi nggak pinter untuk dapat beasiswa, jadi nggak kaya biar bisa dibiayai oleh orang tua. Makanya aku share tentang pengalaman ini khusus untuk sebagian besar teman-teman, mayoritas teman-teman yang kesini dan juga memiliki tanggung jawab moral yang kuat terhadap keluarga. Oh ya, aku juga lupa sharing tentang konsekuensinya sebagai seorang student visa. Kita bisa lama tinggal di sini karena setelah tamat dapat visa kerja, temporary resident visa. Tapi ada satu konsekuensi yang bikin aku dan partnerku itu 4 tahun sudah di sini tidak pernah ke mana-mana karena saking sibuknya mengejar jam untuk menutupi kebutuhan dan keinginan. Kalau nanya orang nih, udah pernah kemana aja nih di Australia itu di Melbourne? Belum pernah kemana-mana. Bahkan kita nggak tahu yang namanya, di sini orang-orang sering ke Geelong, ke Great Ocean Road, kemana ya lagi destinasi yang populer di sini, ke Gunung Salju itu kita belum pernah. Tapi mulai sekarang karena sudah tamat akan mulai menikmati hidup lah istilahnya. Selama 4 tahun masa studi ini sama sekali itu kita nggak kemana-mana. Bukan cuma karena lockdown dan pandemi sih, tapi memang karena kita membutuhkan biaya untuk studi di sini dan harus menutupi segala bill-bill yang ada, listrik, kos, dan lain-lain sebagainya. Itu satu konsekuensi menjadi seorang student. Tapi teman-teman, untuk yang saat ini akan segera ke sini, nggak usah khawatir karena peraturan 20 jam dalam 1 minggu, batasan itu sekarang sedang dicabut oleh pemerintahan yang sebelumnya. Karena Australia itu kekurangan tenaga kerja di mana-mana. Aku kerja di toko alkohol, pekerjanya cuma aku. Kalau aku lagi kerja di hotel pagi-paginya itu yang bekerja adalah si owner, si pemilik toko tersebut. Karena aku kan kerja 2 tempat, pagi di hotel, baru nantinya di toko alkohol. Dan itu benar-benar kerasa kekurangan pekerja. Bahkan ada beberapa resto dan bisnis-bisnis lain di sekitaran kota Melbourne ini yang terpaksa menutup bisnisnya, padahal customernya banyak karena lockdown udah dibuka, disebabkan oleh kekurangan tenaga kerja. Di Melbourne ini kan ya sebagian besar pekerjanya itu orang internasional, student lah, WHV lah, dan lain-lainnya. Makanya semenjak border ditutup, tapi sekarang memang sudah dibuka, perbatasan internasional sudah dibuka beberapa bulan yang lalu. Udah lama sih sebenarnya, masih tetap kekurangan karena lowongan pekerjaan masih lebih besar daripada pencari kerja. Makanya sekarang aku ini bisa milih mau kerja dimanapun gitu, sebenarnya bisa milih, tapi aku udah nyaman dengan 2 pekerjaan ini aja, cukuplah. Nah, maka dari itu aku bisa sampaikan untuk teman-teman jangan ragu-ragu dan jangan takut, jangan khawatir untuk menjadi student visa atau meng-apply student visa. Karena sekarang batasan kerja 20 jam lagi dicabut sampai kurun waktu yang belum ditentukan, mungkin bakalan lama. Kemudian juga enaknya jadi student kan bisa milih jenis pekerjaannya. Kalau WHV kayak aku dulu harus kerja ke kebun lah, harus kerja ke daerah regional atau pedalaman dan lain-lain. Kalau student itu nggak seperti itu. Dan juga bisa jangka panjang di sini. Setelah tamat bisa dapat visa kerja. Dan kalau ingin tinggal memenuhi beberapa syarat yang memang cukup sulit untuk menjadi penduduk tetap atau permanent resident. Udah gitu aja dulu buat hari ini. Semoga sharing ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan chat di Instagram. Karena kalau komen di sini biasanya kelewat ketutup gitu. Mending chat di Instagram, inbox, pasti aku jawab. Setelah aku jawab, ada baiknya teman-teman langsung eksekusi. Jangan bertanya lagi, nggak akan jalan-jalan. Maka dari itu, mulai start untuk eksekusi. Sampai jumpa di Melbourne.